baik. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan semuanya. Dan puji Tuhan, kita pada pagi hari ini kembali berkumpul di dalam sekolah minggu dewasa kita, dan kita masih melanjutkan pembelajaran tentang sejarah ya, raja-raja Israel dan Yehuda. Nah, coba kita buka kitab kita bersama di dalam satu raja-raja. Nah, minggu lalu kita sudah bahas mengenai seorang raja yaitu Omri ya. Omri, dan kalau kita masih ingat, jadi kalau kita bicara mengenai kerajaan utara saja, karena fokus ada di utara sekarang ya. Kerajaan utara Israel. Dan kerajaan utara Israel di sini sama sekali tidak stabil ya, karena mereka meninggalkan Tuhan. Jadi yang pertama Tuhan angkat waktu itu adalah Yerobeam, tapi dia segera, bukan hanya dirinya menyimpang, tapi penyimpangan dia membuat semua rakyatnya menyimpang. Dan oleh karena itu menjadi seorang pemimpin atau pengajar itu memang Tuhan selalu bilang apa? Tuhan akan tuntut lebihnya. Karena kalau misalnya seseorang dia sendiri salah, ya udah dia sendiri begitu kan. Tapi kalau misalnya dia ada pada posisi pemimpin atau seorang pengajar, ya dia bukan hanya kesalahan itu pada dirinya sendiri, tapi dia juga mempengaruhi begitu banyak orang lain. Oleh karena itu di Yakobus sempat ada satu perkataan, Yakobus pasal 3 kalau saya nggak salah ayat 1, sudah-sudah janganlah banyak orang di antara kamu ingin menjadi seorang guru gitu. Karena seorang guru akan dihakimi dengan standar yang lebih tinggi gitu. Yerobeam adalah seorang raja waktu itu, dia pemimpin, dan dia membawa Israel, menuntut Israel ke dalam kesesatan ya, dan Tuhan sangat marah sekali, sehingga anaknya Nadab ya, dan kita tahu bahwa dinasti dia berakhir, digantikan oleh Baesa. Baesa ternyata tidak belajar, dia melanjutkan semua kesalahan Yerobeam yang biasanya memang lebih gampang melanjutkan status quo daripada kita merasa saya harus start lagi, mulai lagi, kita harus mengajar bangsa lagi. Sedangkan bangsa itu selama puluhan tahun di bawah Yerobeam dan Nadab ini kan sudah menyembah lembu emas itu. Sehingga itu sering menjadi alasan bagi banyak orang ya. Oh, memang dari sananya sudah begitu. Ya, memang sudah dari sananya begitu. Jadi saya tinggal ngikut aja gitu. Sekalipun itu hal yang salah gitu kan. Hal yang salah, tapi kita selalu membenarkan diri ya semua orang seperti itu atau dari dulu seperti itu. Nah, akhirnya Baesa ya tinggal pakai alasan yang sama ya. Saya cuma mau warisi yang dilakukan oleh Yerobeam dan lain sebagainya, tapi Tuhan marah sama dia. Karena itu bukan pembenaran ya. Akhirnya karena Tuhan marah, akhirnya di zaman anaknya juga di finish ya, selesaikan oleh Tuhan. Lalu habis itu dia waktu itu dibunuh oleh Zimri. Ya, Zimri ini kan cuma seumur jagung ya, cuma 7 hari saja. Lalu akhirnya Zimri juga dibunuh ya. Dan naiklah Omri ya. Omri sempat perang saudara sama Tibni kalau masih ingat itu ya. Omri. Dan kita sudah bahas Omri, sekarang kita mau lihat lebih dalam lagi tentang anaknya yaitu Ahab ya. Anaknya yaitu Ahab. Nah, coba kita lihat, minggu lalu kita sudah baca sedikit di sini ya. Nah, saya tidak akan ajak kita baca ulang lagi yang satu Raja-Raja 16 karena sudah kita baca minggu lalu, tapi saya akan bacakan yang di pasal ini dari pasal 18 di sini ya. Pasal 18. Dan pendek saja, saya baca dari ayat 16 sampai 19. Sebenarnya konteksnya dari ayat 1 ya, tapi
Saya bacakan dari ayat 16 ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Obadya pergi menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Ahab pun pergi menemui Elia. Ketika Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu orang yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu. Kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sekarang suruhlah seluruh Israel berkumpul menemuiku di Gunung Karmel. Juga 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyira yang makan dari meja Yezebel." Oke, ini 4 ayat yang pendek ini boleh dibilang merangkumkan ya banyak hal tentang Ahab yang akan kita bahas nanti. Oleh karena itu mari kita berdoa dulu dan minta Pak Erwin kita dalam doa. Amin di surga. Puji Tuhan, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Pada pagi hari ini kami dapat mulai sekolah minggu dewasa dan bersiap untuk mencari kebenaran tentang dirimu. Tuntunlah kami dan pimpinlah kami dengan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, baik. Dan kalau kita lihat isian kita, kalau saya tidak salah kita sampai di nomor 6, benar ya? Sampai nomor 6, di mana kita melihat tentang Raja Ahab ini. Ahab adalah anaknya Omri. Baik Omri disebut yang paling jahat, ya, sampai dengan saatnya. Lalu waktu muncul anaknya Ahab, disebut Ahab yang lebih jahat lagi. Jadi, Ahab yang paling jahat setelah itu, kan? Nah, ini bukanlah rekor yang diinginkan sebenarnya. Jadi kita bisa break the record ya, break the record dalam banyak hal yang positif, tapi ini bukan rekor yang positif. Nah, salah satu yang sangat menyumbang kepada kekacauan dari si Ahab ini adalah istrinya yang sudah kita bahas, yaitu namanya Isabel ya. Nah, Isabel begitu buruknya sehingga akhirnya kita sudah singgung juga minggu lalu, nama dia menjadi semacam kode untuk seorang perempuan yang nggak benar, ya, seorang perempuan yang membawa pengaruh yang sangat buruk lah, gitu, ya, sehingga wanita Isabel. Oke, dan poin nomor 7 kita, Isabel membawa masuk penyembahan Baal dan Asyira ke dalam Israel. Dan ingat bahwa Isabel ini tadinya adalah putri dari Raja Etbaal yang adalah Raja Sidon. Ya, jadi dia adalah seorang putri kafir sebenarnya, dan ya, bukan berarti bahwa kita sudah pernah ada bahas sedikit juga, bukan berarti bahwa ada suatu xenofobia ya di dalam Israel, bahwa mereka membenci bangsa-bangsa lain. Minimal bukan itu yang Tuhan inginkan. Walaupun ada juga orang Israel yang akhirnya membenci bangsa-bangsa lain, tapi bukan itu yang Tuhan inginkan sebenarnya. Yang Tuhan inginkan adalah bahwa mereka memisahkan diri dengan pemahaman bahwa kami ini bangsa yang spesial karena kami menyembah Tuhan, sedangkan bangsa-bangsa lain tidak menyembah Tuhan. Ya. Nah, tetapi ketika ada bangsa-bangsa lain yang dimenangkan, maka orang Israel harus menerima mereka dengan sukacita sebenarnya. Ya. Nah, sayang sekali Isabel bukanlah orang yang dimenangkan. Dia masuk ke Israel, dia malah membawa ya, penyembahan Baal dan Asyira. Sudah kita bahas, Baal adalah dewa guntur waktu itu, yang dipercaya dewa cuaca, begitu, dewa guntur bisa membawa hujan. Untuk suatu masyarakat yang agraris dianggap sangat penting, bahwa dialah yang bisa memberikan ya panen yang baik dan lain sebagainya. Ya, Asyira digambarkan sebagai istrinya Baal, dewi kesuburan dan lain sebagainya. Dan dengan memasukkan Baal dan Asyira, akhirnya direkrutlah ya nabi-nabi mereka gitu. Sehingga tadi kita baca berapa nabi Baal? 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyira. Ya, 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyira, dan memberi mereka makan dari istana raja. Nah, berarti ini adalah agama yang didukung oleh pemerintah. Itu kita bilang state sponsored religion, gitu kan?
Jadi suatu iman atau kepercayaan yang disponsori oleh negara, begitu. Ya, jadi tentu ini tidak kecil ya, maksudnya. Tapi dari dulu itu seperti itu. Ya, dari dulu seperti itu, di mana negara menggunakan kekuasaan agama juga mau menggunakan kekuasaan negara, sehingga mereka menjadi suatu hubungan simbiosis di situ. Inilah yang di dalam kitab Wahyu, kalau Anda masih ingat, ada di kitab Wahyu itu ada gambaran seorang perempuan yang disebut pelacur besar, ya, yang menunggangi binatang. Perempuan yang menunggangi binatang ini, saya nggak jago gambar, jadi daripada saya gambar perempuan ngancam-ngancam binatangnya kamu ngancam lagi, udah kita bikin abstrak aja seperti ini, ya. Ada perempuan menunggangi binatang, dan di dalam kitab Wahyu di sini mereka ini perempuan ini dianggap dikasih julukan ya pelacur besar, ya. Dan katanya dia sudah melacur dengan bangsa-bangsa di dunia ini, melacur dengan bangsa-bangsa di dunia ini. Dan mengacu kepada apa pelacur besar ini? Ya, pelacur besar ini mengacu kepada sistem agama palsu di dunia, gitu ya. Jadi perempuan ini adalah sistem agama palsu di dunia ini. Sistem agama palsu dunia ini yang nanti di akhir zaman akan makin mengerucut, ya, makin dipersatukan nanti sampai, karena kalau di kitab Wahyu ini kan sudah bicara di masa tribulasi nanti. Ya, dari masa tribulasi nanti agama-agama palsu di dunia ini akan dipersatukan, ya, akan dipersatukan. Nah, termasuk di dalamnya kekristenan yang palsu. Bahkan mungkin tanda-tandanya adalah bahwa kekristenan yang palsu akan menjadi pemimpinnya, bahkan kekristenan yang palsu akan menjadi pemimpinnya, ya. Yang kita bilang seperti Katolik dan lain sebagainya itu. Ya, jadi, tetapi mereka sudah berbuat cabul dengan bangsa-bangsa dunia ini karena sepanjang sejarah sistem agama palsu ini sudah, binatang ini apa? Binatang ini adalah kekuasaan antikristus sebenarnya. Ini adalah pemerintahan yang anti Tuhan. Pemerintahan yang anti Tuhan. Jadi ada sistem agama yang palsu yang anti Tuhan, ada sistem pemerintahan yang anti Tuhan. Yang di masa tribulasi puncaknya dipimpin oleh antikristus. Ya. Puncaknya dipimpin oleh antikristus. Tetapi ini sudah dari dulu. Makanya binatang yang dilihat oleh si Yohanes itu ada ciri-ciri dari semua banyak kerajaan yang lain sebelumnya. Seperti dia ada kaki dari singa, ya. Jadi mulai dari Babel, Media Persia, Yunani, Romawi. Ini semua adalah pemerintahan-pemerintahan yang anti Tuhan sepanjang zaman, yang akan berkulminasi kepada kerajaan antikristus. Nah, sehingga kita bilang bahwa dari dulu agama-agama palsu memang sudah hubungan simbiosis, atau diibaratkan dalam perkataan Alkitab, ya, melacur gitu loh, dengan pemerintahan-pemerintahan yang juga anti Tuhan. Mereka saling memakai. Agama yang palsu memakai kekuasaan pemerintah untuk menghancurkan, untuk menyerang iman yang sejati pada Tuhan. Nah, pemerintah juga menggunakan agama-agama palsu ini untuk mengendalikan populasi, untuk tujuan-tujuan mereka juga. Sehingga contohnya adalah di sini, ya, di Israel. Bahkan ini terjadi di Israel, bahwa ya Ahab, ya, dengan istrinya Isabel, sehingga Ahab dengan Isabel, ya, mereka memasukkan, ya, 450 nabi Baal. Lalu ada 400 nabi Asyera. Lalu dikasih makan dari meja, artinya ini disponsori oleh negara ini, ya. Jadi kasih makan 850 orang, ya, nggak murah juga, gitu. Jadi
pajak dari Israel harus mendukung mereka. Ya, dan masih ingat nggak? Ada satu insiden lagi di Alkitab yang saya ingat jadinya udah lama yang lalu ya, di mana ada negara yang juga mensponsor agamanya, ya tentu, ya misalnya di Mesir dulu. Kalian masih ingat pada zamannya Yusuf? Nah, zaman Yusuf waktu di Mesir kan, Yusuf menubuatkan dan benar-benar terjadi ada 7 tahun makmur, 7 tahun kelaparan. Ya, dan pada 7 tahun kelaparan itu semua Mesir disuruh beli gandum dari Yusuf. Lalu Yusuf jual ke mereka sampai mereka gak punya duit lagi, mereka jual tanah juga ke Yusuf dan sebagainya. Tapi kalau Anda masih ingat di kitab Kejadian dikatakan kecuali imam-imamnya Mesir. Kenapa? Karena imam-imam Mesir disuplai oleh Firaun. Gitu. Jadi imam-imam Mesir waktu itu tidak harus tunduk sama Yusuf akhirnya, dan tanah mereka tidak ini. Itu juga satu contoh bagaimana negara dengan agama ini ya bersimbiosis di sini. Tapi contohnya ada di Mesir, ya, contohnya ada di sini. Nah, oleh karena itu kekristenan yang sejati, kita paham bahwa kita bukan Israel lagi. Jadi kita bukan teokrasi. Ya. Kita bukan Israel, kita bukan teokrasi. Kekristenan yang sejati tidak dipanggil untuk bersatu dengan negara. Ya, oleh karena itu semua bentuk gereja yang mencoba bersatu dengan negara itu pasti ujung-ujungnya kacau balau, ya, pasti ujung-ujungnya sesat punya, ya, seperti Katolik, ya, dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi nah sudah pasti ketika ini digabung menjadi satu, mereka pasti menganiaya yang benar. Oke, oleh karena itu kita lanjutkan di sini. Tidak puas sampai di sana, Isabel mengejar dan membunuh nabi-nabi Yehova, nabi-nabi Tuhan. Nah, tadi perikop yang kita baca, kita diperkenalkan pada seorang pegawai Ahab yang setia bernama Obadya. Ya, bernama Obadya yang menyembunyikan. Nah, ini ada di ayat 1 sampai ayat ini ya, 15 yang tadi kita nggak baca. Waktu Elia mau menampakkan diri kepada Ahab, dia pertama ketemu Obadya dulu. Lalu dia suruh Obadya bilang sama Ahab, kasih tahu tuanmu Ahab, aku mau ketemu dia. Obadya yang ketakutan, karena rupanya Ahab ini sudah mencari Elia kemana-mana, kan? Dan Obadya takut kalau dia bilang sama Ahab Elia ada, lalu Ahab udah seneng nih ketemu Elia gitu, tahu-tahu Elia dilarikan Tuhan gitu. Wah, saya akan kena marah gitu, saya bisa habis saya. Tapi Elia bilang enggak, saya mau ketemu Ahab kali ini. Dan Obadya sempat bilang, apakah tidak diceritakan kepada tuanku Elia bahwa akulah yang menyembunyikan 100 ya, jadi jawabannya 100 di situ. 50-50. Ya, 50-50, 100 nabi Tuhan dan kasih mereka makan. Kasih mereka makan. Jadi mengurus ini keperluan mereka. Jadi kita bisa melihat bagaimana, bayangkan yang saya bilang waktu itu minggu lalu terakhir, saya bilang bahwa dulu bangsa-bangsa itu dikenal dengan Allah mereka. Jadi ciri khas suatu bangsa itu apa sih? Ciri khas suatu bangsa itu ada suatu tempat atau geografi, kemudian ada suatu bahasa biasanya, kemudian ada suatu iman atau agama atau Allahnya siapa. Ini adalah identitas suatu bangsa, kan? Nah, sehingga kalau kita lihat kayak bangsa Israel, geografi mereka ada di sana, bahasa mereka ada, agama mereka apa? Yang menyembah Yehova. Dan kita bisa terus ya. Orang Filistin menyembah Dagon, ya, orang Moab menyembah Kamos, ya, dewa Kamos. Macam orang Mesir punya sesembahan mereka dan sebagainya. Nah, berdasarkan itu kita bisa bilang bahwa luar biasanya mengenai Israel
Makanya saya selalu bilang bahwa Israel adalah bukti bahwa Alkitab itu benar, eksistensi Israel. Mengapa? Karena di Alkitab Tuhan bilang dia akan memelihara Israel, dan ternyata terpelihara sampai sekarang. Walaupun sudah hampir 2000 tahun Israel itu kayak lenyap di telan bumi. Kok bisa tiba muncul lagi? Israel tetap ada. Nah, banyak orang sering bilang begini, banyak kok negara masih ada dari dulu. Misalnya Mesir. Mesir dari dulu sampai sekarang kan ada yang namanya Mesir kan? Tapi Mesir dulu dengan Mesir sekarang itu sudah beda jauh. Kalau kita berdasarkan geografi, bahasa, dan agama, oke lah, geografinya mungkin masih mirip. Ini bahasanya. Bahasa Mesir di zaman Yusuf, di zaman sejauh-jauh, di zamannya ya kayak raja-raja inilah, gitu kan? Itu sudah berbeda. Kalau sekarang Mesir sekarang, mereka ngomong Arab sekarang. Agamanya sudah berbeda total, gitu kan? Orang Mesir dulu nyembah apa, gitu. Sekarang agama mereka apa? Gitu. Jadi bisakah Mesir yang sekarang itu dianggap sama dengan Mesir yang dulu? Sebenarnya identitasnya sudah berubah. Kayak misalnya Iran juga. Iran kan bilang mereka Persia dulu kan? Iran kan? Iran. Ini kan Persia nih sebenarnya. Wilayahnya secara geografi, dan sebenarnya memang secara budaya mereka memang ini Persia juga, tapi bahasa mereka juga berubah, iman mereka juga berubah. Nah, yang lucunya, makanya Tuhan marah sama Israel. Bangsa-bangsa itu, mereka itu nggak ada yang dengan rela menukar agama mereka, menukar Allah mereka, kecuali mereka dikalahkan. Tapi Israel menukar Allah mereka. Tadinya menyembah Yehova yang benar, menyembah Yehova yang palsu, ya, yang lembu emas itu, sampai akhirnya udah nggak usah nyembah Yehova lagi gitu. Udah ganti Baal dan Asyir. Ya, jadi kacau sekali seperti ini. Ya. Oke, poin nomor 8 di sini ya. Kepemimpinan yang rusak pada masa itu semakin membuat rakyat tidak jelas mengenai kebenaran. Nah, memang kita ada membaca bahwa di zamannya Ahab, waktu Elia mengira bahwa dia tinggal sendirian, Tuhan bilang sebenarnya masih ada berapa? 7.000 orang. Ya. Elia kan merasa, Tuhan tinggal aku sendiri yang menyembah Engkau. Tuhan bilang enggak, aku masih menyisakan 7.000 orang. Tapi 7.000 itu sangat minoritas. Sangat minoritas kalau kita bicara mengenai Israel, yang mungkin jumlahnya susah ya. Waktu di zaman Daud saja, ingat nggak dia pernah menghitung jumlah orang yang bisa berperang, laki-laki yang bisa berperang 20 tahun ke atas itu saja 1 jutaan di zamannya Daud. Nah, kita bisa membayangkan ini sudah 100-an tahun lebih setelah Daud. Dan kalau kita hitung bukan cuma laki-laki yang bisa berperang, tapi semuanya, Israel itu bisa sekian juta orang minimal. Nah, jadi 7.000 dari sekian juta penduduk Israel yang tidak menyembah kepada Baal, ya. Jadi jelas mereka sudah minoritas, sangat minoritas. Nah, sehingga kenapa seperti itu? Ya karena kepemimpinannya, gitu kan. Ahab, mulai dari Yerobeam saja sudah tergerus iman mereka. Baesa, ini, kira sampai di Ahab di sini, mereka sudah kacau. Oke, dan Tuhan membangkitkan seorang nabi. Ya, nabi siapa yang paling banyak berperan di zamannya Ahab? Ya, itu namanya adalah Elia. Nah, karena Elia begitu prominent dan ada banyak pasal tentang dia, nanti habis lembar yang satu ini, kita sebelum masuk ke raja berikutnya, kita akan ada satu lembar yang khusus mengenai Elia ya. Jadi ini kita hanya lihat sekilas saja mengenai dia. Elia untuk menjadi saksinya dengan suatu kesaksian bahwa Allahku Jehovah. Nah, itu adalah arti nama dari Elia. Elia. Ya. Jadi El adalah Allah, Eli adalah Allahku, Yah adalah bentuk pendek dari Yehova. Jadi Elia, Allahku Jehovah.
dan nama dia sudah merupakan kayak seperti suatu pekik perang gitu ya. Pekik perang di tengah-tengah kesesatan pada zaman itu, di mana orang-orang Israel didorong untuk menukar Yehova dengan Baal, dengan Asyera, dengan begitu banyak yang lain. Ya. Tuhan memunculkan seorang nabi dengan nama Allahku adalah Yehova. Ya. Dan dia memanggil umat Tuhan kepada pertobatan. Dia juga Tuhan pakai untuk mendatangkan hukuman-hukuman atas umatnya yang telah menyimpang. Nah, salah satu yang paling hebat adalah dia menyatakan hukuman Tuhan berupa 3,5 tahun kekeringan. Jadi 3,5 tahun tidak turun hujan. Tadi sebelum kita mulai kelas kita aja kita sempat ngomong-ngomong kok nggak turun-turun hujan lagi di Jakarta. Padahal saya berharap-harap karena beberapa hari ini di rumah banyak laron gitu kan. Biasanya kan banyak laron kan udah mau hujan dulu. Nggak turun-turun hujan. Ya jadi kita sekian bulan nggak hujan aja ini rasanya pegel ya. Anda bisa bayangkan 3,5 tahun tidak turun hujan. Nah ini tentu sangat menderita. Tapi itu adalah hukuman Tuhan. Dan Tuhan sudah nyatakan itu dalam firman-Nya. Di dalam kitab Ulangan Tuhan sudah bilang, kalau kau menyimpang dariku, aku akan membuat langit di atas seperti tembaga. Dan dia tidak akan menurunkan hujan. Nah, coba kita lihat ayat yang tadi kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18. Ayat yang kita baca tadi, itulah ayat yang ke-17 tadi. Ketika Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu orang yang mencelakakan Israel?" Nah, ini adalah tipikal ya. Elia adalah nabi yang Tuhan pakai untuk mengumumkan hukuman Tuhan. Sehingga Elia lah yang kasih tahu kepada Ahab, tidak akan turun hujan sebelum aku bilang. Dan ternyata memang selama 3,5 tahun. Sehingga apa yang Ahab tuduhkan? Kamukah yang mencelakakan Israel? Karena Israel secara militer hancur, secara ekonomi hancur karena 3,5 tahun kekeringan itu ya. Secara politik jadi lemah. Sehingga Ahab menuduh Elia, kamu yang mencelakakan Israel. Tapi Ahab tidak mau melihat kepada akar permasalahannya. Kenapa Tuhan bisa hukum Israel seperti itu? Kenapa sampai si Elia ini menyatakan hukuman seperti itu? Bahwa sehingga Elia balikin kepada dia. Apa jawab Elia di ayat 18? Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu. Gitu. Saya hanyalah yang mengumumkan hukuman Tuhan. Aku hanya yang mengumumkan hukuman Tuhan. Gitu. Nah, hal seperti ini sering terjadi ya, sampai sekarang. Kalau misalnya kita menyatakan firman Tuhan, suatu kebenaran, kadang-kadang kita yang dituduh tidak mengasihi, dituduh menghakimi. Nah, kenapa kau menghakimi? Misalnya kalau ada seorang berani berkata, misalnya kalau kamu tidak percaya kepada Yesus Kristus, kamu tidak akan diselamatkan. Tidak peduli kamu beragama apa, kamu tidak akan masuk surga kalau kamu tidak percaya Yesus Kristus. Nah, mungkin ada orang agama lain atau lain sebagainya bilang, wah ini menghakimi. Ini menghakimi, ini kamu hate language. Wah, ini kan istilah yang keren sekarang kan, ya hate katanya. Ujaran kebencian, ya, ujaran kebencian. Wah, ini nggak benar nih katanya. Loh, kita bilang saya hanyalah menyatakan, ya Elia hanyalah menyatakan firman Tuhan. Firman Tuhan. Dan permasalahannya bukan pada Elia, tapi kepada si Ahab. Nah, saya juga sering mendapatkan, ya, misalnya kita hari ini tidak mau bergabung di dalam ekumenik.
kita tidak mau bergabung dalam namanya ekumene. Ekumene ini adalah suatu persatuan gereja-gereja, ya, nanti ujung-ujungnya pasti agama-agama lain juga. Tapi untuk saat ini persatuan gereja-gereja yang berkata kita harus bersatu. Kita tidak usah bicarakan doktrin, kita tidak usah bicarakan hal-hal yang membeda-bedakan kita. Pokoknya tubuh Kristus harus dijadikan satu, ya, sehingga di dalam ekumene ini semua bergabung, ya kan? Semua bergabung. Nah, kita bilang tidak, kita tidak mau ikut ekumene, ya. Kita tidak mau ikut ekumene karena ini doktrinnya menyimpang, ya, dan kita tidak bisa sama di situ. Lalu kita yang dituduh, kalianlah yang melakukan apa? Perpecahan, katanya. Kamu menyebabkan perpecahan. Loh, sebenarnya kita berpegang kepada iman yang rasuli, rasuli Alkitabiah. Lalu ketika ada orang dengan doktrin yang menyimpang, ya, misalnya kita baptisan orang percaya, lalu ada yang mulai baptisan bayi. Ini mulai menyimpang ini. Baptisan bayi menyimpang. Lalu sudah jalan sekian lama, mereka bilang, ayo kita bersatu yuk. Kita bilang, enggak, ini menyimpang. Ini menyimpang. Lalu bilang, kalau gitu kamu perpecahan. Tunggu dulu. Siapa yang perpecahan? Siapa yang perpecahan? Yang perpecahan adalah yang menyimpang dari doktrin yang yang menyimpang dari doktrin Alkitabiah, itulah yang melakukan perpecahan. Bukan yang berpegang kepada doktrin Alkitabiah dan tidak mau bersatu dengan yang tidak Alkitabiah. Bukan itu yang perpecahan. Yang perpecahan adalah yang menyimpang dari doktrin yang benar itu. Ini jadi seperti si Ahab, putar balik dia. Kamu yang mencelakakan Israel, katanya sama Elia. Elia bilang, bukan saya, kamu yang mencelakakan Israel. Kamu yang dengan keluargamu yang meninggalkan Tuhan, kamu yang mencelakakan Israel. Jadi kita bilang bahwa ini ya, mengenai perpecahan ini coba kita lihat di Roma nih. Kita lihat Roma, sini ada ayatnya sini. Roma 16 ayat 17. Roma 16 ayat 17. Dikatakan apa? Aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan apa? Perpecahan. Supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Jadi perpecahan itu terjadi ketika ada orang yang mengajarkan sesuatu yang berbeda, doktrin yang berbeda. Pada saat itulah perpecahan terjadi. Dan apakah dikatakan bersatulah dengan mereka? Iya. Hati-hati ada yang perpecahan. Lalu supaya nggak pecah, bersatulah dengan mereka gitu. Bukan. Apa dikatakan apa? Hindarilah mereka. Hindarilah mereka. Jadi bukan dikatakan, itu ada yang perpecahan itu. Yaudah, kita jadikan satu lagi. Enggak. Karena mereka perpecahannya karena mereka menyimpang dari pengajaran yang sudah diberikan, gitu kan? Hindarilah mereka. Hindarilah mereka. Oke. Jadi kita harus, ini tergantung kita memakai kacamata apa gitu. Kacamata yang rohani, kita lihat dari sudut pandang Tuhan, atau kita lihat dari sudut pandang manusia. Ahab melihat dari sudut pandang manusia. Seolah-olah bagi dia, andai kata tidak ada Elia, andai kata Elia tidak ngomongin perkataan itu, maka kita akan fine-fine saja. Tapi dia tidak mau melihat dari kacamata Tuhan, bahwa Tuhan sedang marah. Tuhanlah yang sedang memberikan hukuman ini. Elia itu cuma alat Tuhan saja. Tapi di dalam ininya kacamatanya Ahab yang hanya melihat manusiawi, dia tidak mau melihat dari sudut pandang Tuhan. Elia lah masalahnya. Jadi kalau saya bisa
urus si Elia ini, mungkin saya akan beres. Oke, coba kita lanjut lagi di sini ya. Oke, 3,5 tahun kekeringan dan juga mengadakan pertarungan melawan nabi-nabi Baal dan Asyera untuk menurunkan api, maksudnya sini ya, enggak pertarungan itu. Ya, jadi nanti kita akan bahas lagi ini ya minggu depan secara lebih mendetil ya, kalau kita selesai untuk minggu ini. Kita akan lihat secara lebih mendetil bagaimana Elia bertarung dengan nabi-nabi Baal. Waktu itu mereka suruh bikin mesbah ya, lalu mereka berseru pada Allah masing-masing, dan Allah mana yang menurunkan api itulah Allah yang benar. Nah, itu juga salah satu hal yang paling indah ya, atau salah satu titik tinggi lah di dalam salah satu cerita yang sangat menarik juga gitu. Oke, tapi kita wrap up si Ahab ini dulu. Poin nomor 9 kita lihat sini. Kisah Ahab adalah salah satu contoh kerusakan yang terjadi akibat menikah dengan orang yang tidak percaya, ya. Orang yang salah. Lebih gampang lagi ya. Kerusakan yang terjadi akibat menikah dengan orang yang salah. Oleh karena itu kita bilang pernikahan adalah salah satu keputusan besar dalam hidup, ya, keputusan penting dalam hidup ya. Dan ada aspek rohani di dalam keputusan pernikahan. Saya pernah singgung bahwa menikah itu pasti banyak pertimbangan ya, mungkin macam-macam lah. Semua orang punya banyak pertimbangan ya, pertimbangan ekonomi mungkin termasuk, pertimbangan kesukaan tentunya ya, macam-macam ya. Tapi ada tidak pertimbangan rohani di sini. Ahab sendiri memang adalah orang yang tidak benar dan tidak bermoral, tetapi dia memiliki karakter yang lemah ya. Jadi Ahab memiliki karakter yang lemah. Sebenarnya kalau tidak ada Izebel, kemungkinan bahwa Ahab bisa bertobat itu terbuka sebenarnya. Karena bahkan kalau kita baca, Ahab pernah menyesal gitu waktu si Elia tegur dia dengan keras ya, bahkan nyatakan hukuman Tuhan kepada Ahab. Ahab itu sempat lumayan kaget, takut juga begitu, dan dia ini puasa dan dia memohon kepada Tuhan dan lain sebagainya. Nah, tetapi Ahab ini adalah pribadi yang lemah. Dia tidak memiliki suatu kekuatan karakter, sehingga dia sangat tergantung kepada dia dipengaruhi oleh siapa. Selama dia dipengaruhi oleh Elia, dia mulai agak condong dia. Tapi kan pulang ke rumah lagi gitu. Pulang ke rumah lagi, ya ketemu lagi dengan istrinya Izebel. Nah, Izebel lebih galak lagi gitu. Nah, akhirnya yang dikatakan oleh si Ahab, oleh Elia buyar, ya, buyar, ya, dan dia dipimpin oleh Izebel yang terutama untuk berbagai hal yang buruk. Nah, sehingga kita bilang bahwa ya, ini contoh orang yang menikahnya salah dan dia tidak punya kekuatan karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi seorang Izebel sebenarnya. Nah, sehingga ya dia dipimpin di sini. 9a, salah satu contoh ada dalam hal kebun anggur Nabot di sini ya. Kebun anggur Nabot ini salah satu peristiwa yang sangat ini signifikan juga dalam ininya Ahab. Walaupun Ahab kesal karena Nabot tidak mau menjual rumahnya, tapi adalah Izebel yang menyewa menyewa 2 nabi palsu dan memburu Nabot. Dia menyewa 2 nabi palsu, lalu mereka menuduh Nabot itu adalah menghujat Tuhan dan menghujat raja. Jadi menghujat Tuhan, menghujat raja, lalu akhirnya mereka langsung putuskan Nabot harus dihukum mati, dilempar batu, dan lalu setelah itu
Dan Ahab itu kayak anak kecil gitu, waktu dia nggak dapet si tanahnya ini, dia kayak ngambek gitu kan kalau kita baca. Dia pulang ke rumahnya, dia tiduran, nggak mau makan, ya. Isabel yang kayak maminya gitu kan, kenapa kamu nggak mau makan begitu? Aduh, ini saya mau beli ladang gak dikasih. Wah, itu kok kayak anak kecil gitu kan. Tapi ya seperti itulah, makanya kita bilang memang Ahab sendiri tidak benar, tapi dia semakin parah karena ada Isabel. Andai kata dia misalnya menikah dengan seorang perempuan ya dalam suatu angan-angan, misalnya dia menikah dengan seorang perempuan yang sangat beriman kepada Tuhan, ini ceritanya berbeda total mas. Ya. Ceritanya berbeda total mas. Dan ya mungkin Ahab tetap tidak diselamatkan, kita tidak tahu lah ya. Tapi pasti kejahatan dia tidak jauh-jauh ya, sekian persen dari yang tercatat lah begitu. B, ya, Ahab masih bisa ini ya menyesal, gitu ya. Ahab masih bisa menyesal ketika ditegur oleh Tuhan, tetapi tidak dengan Isabel. Nah, coba kita buka satu ayat yang menyimpulkan ini, 1 Raja-Raja 21 ayat 25. Raja-Raja 21 ayat 25. Dikatakan sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dihasut oleh Isabel istrinya. Jadi ini bukan analisa kita saja, walaupun cukup jelas juga analis kita, nggak ada ayat ini pun kita sudah bisa lihat itu pengaruh Isabel. Tapi ditambah dengan pengokohan firman Tuhan bahwa memang Isabel adalah pengaruh utama di dalam hidupnya Ahab sampai dia sedemikian jahat. Dan tetap Tuhan pegang Ahab gitu, tetap Tuhan pegang Ahab karena dia adalah suami, jadi dia tetap bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Dan dia adalah rajanya. Ya, jadi banyak laki-laki ini ya, wah suami kepala rumah tangga segala macam kan, kayak senang gitu, kayak dia seolah-olah dia punya power gitu. Oke, Tuhan kasih delegasikan ya otoritas kepada suami, tapi Tuhan juga akan tuntut tanggung jawab dari suami. Gitu. Dan ya suami tidak bisa bilang, oh saya kan dengerin istri saya, gitu. Ya, kamu kan pemimpinnya, gitu. Kamu dengarkan istri kamu juga, kamu yang harus ini bertanggung jawab untuk itu. Gitu. Nah, jadi memang Isabel punya peran, ya. Tapi tetap Tuhan pegang Ahab, kamu adalah rajanya, kamu adalah suaminya, ya. Kamu yang mendengarkan istri kamu melakukan kejahatan-kejahatan. Oleh karena itu, ya, Ahab tetap harus bertanggung jawab untuk itu. Oke, poin nomor 10 terakhir. Ya. Ahab dan Isabel adalah contoh orang-orang yang tidak pernah mempersembahkan kehendak mereka ke bawah kendali Tuhan. Tidak pernah mempersembahkan kehendak mereka di bawah kendali Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berpusat pada diri sendiri. Ya. Ketika Ahab tidak mendapat apa yang diinginkan, ia merajuk seperti anak kecil sampai tidak mau makan. Tadi sudah kita singgung. Ya. Tetapi akhirnya dosa mereka ini juga yang memimpin kepada kebinasaannya. Sehingga di 10b ketika Ahab ingin memerangi Aram, dia ada insiden lain, dia sempat undang besannya yaitu Yosafat, yang nanti akan kita lihat juga belakangannya. Dia undang besannya si Yosafat untuk ikut berperang dengan dia. Sebenarnya dia sudah mendapat peringatan dari Nabi, masih ingat Nabi apa? Nabi Mika. Ya, dia mendapat peringatan dari Nabi Mika bahwa ia akan mati dalam peperangan itu. Tetapi Ahab tidak mengindahkan peringatan Tuhan, masuk dalam samaran. Tetapi mana mungkin itu buat Tuhan itu gagal, gitu kan? Dan dia mati, ya. Dia mati tertembak di situ, ya. Dan kembali dia mati karena kejahatan dia sendiri, yaitu dia tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Sepanjang hidupnya dia selalu mengutamakan kehendak sendiri di atas kehendak Tuhan, dan akhirnya mati dia juga karena dia melakukan hal tersebut. Oke, jadi ini ringkasan sedikit mengenai Ahab. Mengenai Elia akan kita bahas lebih panjang lebar lagi ya minggu depan. Nanti kita break sedikit. Mestinya ini tentang raja-raja, tapi karena Elia adalah tokoh yang begitu berpengaruh di dalam sejarah ini, kita akan bahas sedikit. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kalau tidak ada pertanyaan.
Ya, Vatikan itu APBD-nya dari mana? Apa? Vatikan. Vatikan. Iya, dari mana? APBD-nya. Iya. Si tanya Paus Pak. Lo nggak usah jauh-jauh ini. Kan persembahan umat banyak. Ya kan di situ kan ada. Saya juga dari negara lain. Iya, pasti ada setorannya. Saya yakin. Ayo, Win. Banyak ada menciptakan kalau di awal itu kan Tuhan ada menciptakan terang dan gelap, dualitas lah ya. Oke, enggak juga sih. Oke, tapi lanjut terus. Oke. Ini pengalaman saya. Yang mau saya tanya, ini kan ada perumpamaan perempuan Ya. menunggangi binatang gitu. Ya. Nah, ada nggak opositnya gitu? Contoh oposit. Oposit dari perempuan yang menunggangi binatang ini. Iya. Opositnya adalah orang-orang kudusnya Tuhan, kan? Umat Tuhan. Nah, negaranya Kalau saat ini tidak pakai negara. Kalau di zaman PL, Israel. tapi dia karena di zaman PL itu Israel juga Sering menyimpang. Ya. Ya benar. Tapi Israel lah sebenarnya umat Tuhan waktu itu. Tapi umat Tuhan ini ternyata sering apa? Menyimpang juga gitu. Makanya Tuhan hukum mereka dan Tuhan tarik mereka balik. Tapi istilahnya di Israel lah ada kebenaran, di Israel lah ada firman Tuhan waktu itu. Israel lah yang dalam momen-momen tertentu walaupun banyak menyimpangnya, tapi dalam momen-momen tertentu juga kuat imannya, dan pada saat mereka kuat imannya itu Tuhan berkati mereka seperti zaman Daud, zaman Salomo mungkin sebagiannya. Dan sempat waktu mereka kuat itu, mereka mulai menjalankan fungsi mereka sebagai terang bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga di zaman Daud saja banyak negara-negara lain sudah mulai dipengaruhi, dan zaman Salomo juga begitu. Ya. Nah, itu sebenarnya adalah tujuan Tuhan sebenarnya. Ya, tapi ya itu zaman PL Tuhan pakai Israel. Nah, zaman sekarang Tuhan tidak pakai Israel. Ya. Nah, bukan TPDK-nya, bukan tiang pondok berdasar kebenarannya, tapi adalah jemaat-jemaat yang Alkitabiah. Oke ya, baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin kami dan kiranya menolong supaya kami semakin memahami firman-Mu dengan lebih mantap lagi, lebih jelas lagi, dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Pimpin kebaktian yang akan kami jalani bersama dengan semua jemaat yang lain. Kau sertai Tuhan, kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin.